Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Kali ini kita ketemu lagi dalam suasana yang masih baru di tahun yang baru-baru. Mau masuk hampir 2 minggu ya. Dan sebentar lagi juga ada beberapa saudara kita dan mungkin juga sebagian dari kita merayakan tahun baru Imlek. Nah, tapi kita nggak akan bicarain Imlek nih. Ada satu hal yang sangat menarik sekali yang mau kita bicarakan. Namun sebelum masuk ke situ, kita sapa dulu Bapak Pendeta Ian Antoni. Selamat sore Om. Selamat sore, salam. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Ya Om. Ini Om, ada beberapa bulan ini, terakhir ini, terutama masuki tahun baru 2023, ada ini tentang fenomena banyak orang meninggalkan gereja katanya. Terus banyak anak muda juga yang sekarang nggak tertarik sama pergi ke gereja, sehingga dibilang seperti tema yang akan kita angkat itu tentang gereja dan kesehatan mental. Ini maksudnya gimana ya Om? Namun sebelum itu kita berdoa dulu Om untuk memulai acara ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur kepada kami bersyukur banyak terima kasih. Bapa, kasih-Mu itu melebihi segala pikiran manusia, kasih-Mu juga melebihi segala dosa kami. Kami bersyukur kami masih hidup sampai sekarang, masih sehat dan masih berpikiran waras. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur kami bisa melayani lagi melalui Alpetra Ministry. Mohon Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, memakai hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan Alpetra Ministry. Roh Kudus hadir ya Tuhan, juga curahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga berlimpah-limpah kata semua yang ambil bagian dalam pelayanan Alpetra Ministry dan juga semua penonton yang menyaksikan acara ini. Roh Kudus mau bekerja dengan hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias Juru Selamat kami. Amin. Ya Om. Ini bagaimana nih Om? Bagaimana nih Om menjelaskan antara gereja dan kesehatan mental? Emang gereja bisa sakit juga ya Om? Begini ya, ini sebenarnya topik yang serius ya. Jadi bahwa gereja itu kan melayani manusia seutuhnya. Dan manusia seutuhnya itu bukan hanya rohani, tapi juga ada mentalnya, masalah mental, dan ada masalah jasmani juga. Gitu. Nah, sekarang ini jadi karena gereja itu banyak pemimpin-pemimpinnya dulu. Dididiknya itu seperti di Menara Gading ya. Dan juga gereja itu seolah-olah juga ada di awang-awang gitu. Lalu hamba-hamba Tuhannya juga tidak tahu masalah yang dihadapi oleh jemaat, termasuk juga anak-anak mudanya dan sebagainya. Nah, maka ini tema ini ya betul-betul mau menyadarkan kita ya, mau menyadarkan kita. Saya sendiri waktu Pak Alfa menyampaikan tema ini, saya juga jadi berpikir gitu ya. Tapi Roh Kudus yang membukakan akal budi ya dari hamba-hambanya. Jadi ini penting. Jadi gereja harus betul-betul memahami masalah jemaat dan masalah ini umat manusia gitu, supaya
kita tuh melayani manusia seutuhnya dan nyambung gitu. Dan atau gitu ya, nanti yang saya akan lebih banyak uraikan bahwa gereja itu betul-betul harus peduli, bukan hanya sama jemaat tapi juga sama dunia, peduli. Nah ini kasih, kan ajaran Kristen kan kasih gitu kan. Nah salah satu bentuk kasih itu yang nyata adalah kepedulian. Gereja yang peduli terhadap masalah umat gitu, bukan hanya rohani tapi juga mental, tapi juga masalah jasmani gitu. Oh iya Om. Jadi mental dan spiritual ya. Banyak yang harus dirubah. Baik khotbah-khotbahnya, baik pelayanannya juga. Ya. Gitu. Jadi ya Om, jadi gereja juga seperti ada sisi spiritual sama mental itu ya Om. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau enggak jadi sakit. Makanya dibilangnya seperti itu ya Om. Apa spiritual, mental dan fisikal, jasmani juga. Iya Om ya. Nah ini Om berarti ini maksudnya mental yang dimaksudkan di sini itu mental dari orang-orangnya ya Om ya. Dari orang-orang di gerejanya atau gereja secara keseluruhan? Jadi umat Kristen itu adalah bagian dari umat manusia. Nah, umat manusia sekarang ini menghadapi terlalu banyak masalah, jadi banyak yang stres. Nah, kalau stres berat jadinya depresi. Lalu sesudah itu juga ada masalah-masalah mental yang belum selesai dari sejak masa kecil, masa remaja. Lalu itu bisa menimbulkan halusinasi dan delusi. Gitu. Jadi ini masalahnya masalah manusia, lalu sebagian dari manusia itu adalah jemaat. Gitu. Nah, lalu bagaimana khotbah-khotbah dan pelayanan gereja itu peduli dengan masalah-masalah umat itu. Nah, betul, nomor satu itu masalah rohani ya, keselamatan yang kekal, itu memang nomor satu. Tapi kan namanya manusia, ada masalah mental, pikiran, perasaan, dan tujuan yang tidak tercapai, ketidakpuasan. Belum lagi ada masalah ekonomi yang membuat orang jadi banyak yang stres juga. Gitu. Belum masalah pergaulan dan sebagainya. Iya. Jadi masalah-masalah itu sebetulnya yang menyebabkan kesehatan mental secara pribadi juga karena ada faktor di luar diri gereja atau dari setiap pribadi gerejanya sendiri ya Om. Ada pengaruh dari luar gitu sehingga kesehatan mentalnya terganggu gitu. Jadi begini, oke lah, hamba-hamba Tuhan itu ya 11 dari 12 gitu ya. Itu hamba-hamba Tuhannya itu mungkin merasa sehat, rohani ya, spiritualnya sehat, mentalnya juga mungkin sehat, padahal belum tentu juga. Karena di Amerika itu setiap tahun banyak hamba Tuhan yang lari dari pelayanan, terutama yang jadi gembala. Gitu. Jadi, nah, tapi oke lah, banyak hamba Tuhan merasa dirinya sehat secara spiritual, secara mental, dan juga mungkin secara finansial juga udah dicukupi barangkali ya, gitu. Tetapi jadi hamba-hamba Tuhan itu juga sebenarnya mengalami masalah, ya ada yang rohani, ada masalah mental, ya, beban yang berat gitu. Sehingga kalau di Amerika itu hampir setiap tahun itu cukup banyak pendeta, terutama gembala sidang yang meninggalkan pelayanan karena nggak kuat gitu. Jadi kalau hamba Tuhannya aja begitu, bagaimana dengan jemaatnya dan bagaimana juga orang yang di masyarakat itu. Nah di sini jadi di Jakarta itu ada sinode GKJ ya, sudah memikirkan hal ini, cuman itu baru sebatas pemikiran gitu. Nah sekarang melalui Alpeta Ministry ini
kita mau menggugah semua ya hamba Tuhan, jemaat, gereja, supaya kita mulai memikirkan bagaimana melayani umat manusia, dan diantaranya itu adalah jemaat yang banyak masalah ya, spiritual, ya mental, ya finansial, ya fisik dan sebagainya. Lalu bagaimana menghadapinya dan bagaimana membuktikan bahwa gereja itu ada kasih, bahwa gereja itu peduli gitu, bukan hanya khotbahnya aja kasih gitu. Iya. Om juga kan sering menjelaskan ya sama kita bahwa tugas utama gereja itu kan menjalankan fungsi marturia, koinonia, dan diakonia ya Om. Nah, terus Om, berapa Om jumlah efektif dalam menjalankan fungsi tersebut Om? Jadi itu kan teori ya, meskipun misalnya teorinya ideal itu alkitabiah, cuman itu lebih harus memikirkan bagaimana pelaksanaannya gitu. Pelaksananya bagaimana? Jadi misalnya kalau soal marturia, kesaksian, amanat agung, pekabaran Injil dan sebagainya, itu pun masih terseok-seok gitu ya, karena khotbah-khotbahnya kadang-kadang tidak ada Injilnya gitu, hanya sekedar untuk apa. Terus juga tentang poin-poinnya itu tentang persekutuan gitu ya, kadang-kadang itu bukan persekutuan, itu organisasi, orang datang gitu ya, lalu menjalankan keagamaan, sesudah itu ya bubar, nggak ada koinonianya itu. Karena apa? Itu kita masih kadang-kadang ya udah basa-basi, senyum, salam, ya udah gitu. Nah, ada sebagian gereja ya sudah mulai dengan kelompok sel gitu ya. Nah, kelompok sel itu pada mulanya itu betul-betul menolong gitu. Karena apa? Karena di sana bisa ada koinonia, bisa ada persekutuan gitu kan. Ditambah lagi khotbah hari Minggu itu bisa aplikasikan dalam komsel itu, kelompok sel itu ya. Jadi bisa lebih dipahami gitu. Meskipun ada gereja yang temanya lain lagi, yang di kelompok sel lain, tema minggu lain gitu ya. Nah, tapi itu sudah satu persekutuan, karena itu kan kelompoknya lebih kecil, bisa saling mengenal, bisa gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kan banyak gereja yang tidak punya kelompok saya, adanya itu ibadah rumah tangga gitu ya, itu jumlahnya masih cukup besar. Jumlahnya, jadi seperti masih juga ya mereka udah lebih baik lah, saling kenal gitu ya. Dan yang ikut ya itu aja. Tapi ada koinnya, tapi meskipun tidak menjangkau semua jemaat ya. Nah, terus mengenai diakonia itu ada gereja-gereja yang memang mementingkan diakonia ini, kasih katanya. Maka kita harus mengumpulkan dana. Kalau ada bencana alam, ayo kita kirim. Kalau ada yang betul-betul itu ya kita malahan pergi gitu ya, bikin tenda ya, bahwa kita peduli. Tapi kan ternyata waktu di Cianjur itu jadi ada masalah ya. Seolah-olah mau mengkristenkan kan. Padahal itu hanya peduli hanya ada nama gereja. Lalu di sana kepala daerahnya atau polisi, oknum polisinya juga bilang, enggak, katanya itu bukan intoleran katanya. Itu masalahnya apalah gitu ya. Padahal kan itu tidak ada khotbah, tidak ada sebarkan Injil, hanya nama gereja sama posko gitu kan. Oke lah. Jadi tapi gereja sudah mulai sadar kalau soal diakonia. Meskipun Om. Halo? Om? Meskipun terus Om. Terus Om. Ya, meskipun itu kalau menurut Alkitab itu sebenarnya diakonia itu mulai dengan jemaat, itu jangan sampai ada yang terabaikan gitu. Ya. Tapi jadi gereja memang dari waktu ke waktu memikirkan bagaimana menyempurnakan marturia, bagaimana menyempurnakan koinonia, bagaimana menyempurnakan diakonia gitu ya. Cuman masih aja jauh dari sempurna, karena itu ternyata nggak nyambung tuh dengan kepeduliannya. Itu hanya baru sekedar secuil kuku hitam gitu. Artinya kepedulian ini karena Pak Alfa yang kasih tahu sama saya tema ini, jadi saya juga minta penerangan tuh dari Roh Kudus ya. Puji Tuhan dikasih tahu itu keadaannya itu begitu. Jadi
gereja harus serius. Menyatakan kasih itu dalam bentuk kepedulian, bukan hanya spiritual tapi mental, tapi juga itu jasmani juga. Nah Om, kalau dari penjelasan Om tadi sekilas, kalau gitu apakah gereja kecil lebih ideal Om? Sebenarnya ya gereja itu bukan soal kecil atau besar ya. Sebab gereja Yerusalem itu berdiri udah 3.000. gereja pertama udah 3.000. Cuman mereka itu bagus di dalam soal pengajarannya itu ya, itu pengajarannya bagus itu gereja di Yerusalem ya. Kemudian ada komplain katanya itu yang orang miskin kurang diperhatikan, lalu diakonianya itu sampai mulai membentuk diaken-diaken itu ya. Nah itu begitu. Nah terus soal koinonianya bagaimana? Nah, itu di rumah-rumah gitu ibadah gitu. Jadi dari sejak dulu kita bergumul, gereja itu bergumul bagaimana melaksanakan perintah Tuhan dan bagaimana bisa melayani umat dan jemaat dan umat gitu. Jadi bukan soal jumlahnya kecil atau besar, tapi bagaimana kita menyatakan kepedulian dan pelayanan itu maksimal mungkin gitu. Soalnya kalau gerejanya, maksudnya dalam hal ini gedungnya ya Om, kalau gedungnya besar juga kan nggak ekonomis ya Om ya, banyak biaya yang harus dikeluarkan, ntar nggak sakit mental tapi sakit secara finansial juga lagi. Ya itu soal gedung gereja yang besar, yang megah, ya itu mah harus sesuai aja dengan keadaan jemaat kan. Itu sih jangan dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kalau semua uang lebih banyaknya kepada gedung, padahal kan mengasihi itu sesama manusia. Jadi bukan hanya kepada Tuhan, ayo gedung yang terbaik untuk Tuhan itu kan istilahnya, ideanya. Tapi bagaimana pelayanannya, bagaimana kepeduliannya, itu yang sangat penting. Nah, ada itu yang hamba Tuhan yang hebat juga ya, khotbahnya juga hebat, itu yang menarik banyak orang. Tapi itu jadi seperti hanya baru soal pemberitaan Injil dan doktrin yang benar gitu kan, baru sampai situ. Koinonianya nggak jalan, diakonianya juga hanya sekedar mungkin gimana lah gitu. Ya, soalnya kenapa tadi itu terbersit gitu ketika Om menjelaskan ada gereja, ada kelompok sel. Jadi Alfa nanya, kalau gitu lebih ideal gereja kecil dong dibanding gereja besar. Karena kalau dalam pemikiran saya langsung, wah kalau gereja besar ya juga ya perlu uang juga kan Om, untuk listrik, untuk AC, untuk lain-lain gitu. Sampai ada istilah mega church gitu Om kan. Berarti ini memang ada kesakitan secara mental atau secara apa nih gereja gitu, walaupun secara gedung maupun organisasi gitu Om maksudnya. Itu gedung itu kan hanya sarana ya. Jadi itu yang di Korea itu yang gereja Yoido itu dulu waktu tahun 80-an itu. Nggak tahu sampai sekarang apakah masih nomor 1 di dunia gedenya gitu ya, mega church. Tapi itu mementingkan persekutuan kelompok sel juga. Kelompok saya banyak sekali. Jadi sekarang kita tidak mempermasalahkan lagi apakah gedung gerejanya besar atau kecil ya. Nah, kita mulai bicara tentang kelompok sel, itulah ujung tombak dari pelayanan gereja. Kelompok sel itu. Jadi gereja yang belum punya kelompok sel, ayo pikirkan bagaimana supaya ada kelompok sel gitu ya. Nah, di situ kelompok sel itu, mari kita mencoba menerjemahkan pelayanan gerejawi itu semaksimal mungkin. Apakah itu marturianya, apakah itu koinonianya, ataukah itu diakonianya, gitu ya. Jadi pemimpinnya juga memang harus dibina juga di kader gitu ya, supaya betul-betul semua yang di kelompok sel itu ya bisa mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dan bertumbuh, bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang didengar di dalam gereja gitu ya. Nah, dan juga ada koinonia, itu betul-betul ada persekutuan yang indah di dalam Tuhan, dan di situ betul-betul itu pemimpin kelompok sel itu ya harus jadi saksi Tuhannya juga di situ, tidak beda-beda yang kaya atau miskin gitu. Nggak boleh. Nah, ini orang sekarang kan masih terpengaruh tuh, beda-bedain
miskin, yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang gitu ya. Nah, jadi itu marturianya tadi bagaimana maksimal ya. Penginjilan dan pembinaan itu pengaplikasikan firman. Lalu koinonianya coba bagaimana ada kehangatan kasih Yesus ya kepada semua anggota itu kelompok sel ya, karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, terus diakonianya ini yang dibilang kepedulian yang nyata itu lewat diakonia. Jadi usahakan kolektanya itu seluruhnya untuk diakonia ya. Lalu 50% itu untuk anggota kelompok salito, 50% lagi bisa ke gereja untuk ngatur diakonia juga gitu. Nah, nanti kalau untuk marturia, untuk koinonia itu urusan gereja yang di pusat itu, artinya ya mereka memikirkan kan ada apa namanya itu kotak-kotak persembahan dan sebagainya, terserahlah caranya ya gitu. Tapi yang kelompok sel ini penting kepedulian itu ya, biar persembahannya itu semua untuk diakonia, 50% untuk jemaat yang ada di situ. Gitu kan. Nah, jadi kan merasa oh iya itu gereja itu peduli gitu, bukan pendetanya yang di sana yang jauh yang peduli, tapi pemimpin kelompok sel itu mewakili pendeta, mewakili gereja gitu ya. Nah, terus tentu saja karena ini kelompok sel jumlahnya tidak banyak, coba masalah-masalah itu didoakan bersama dengan kasih gitu. Ada masalah mental, ada masalah yang apa namanya pekerjaan, belum menikah, atau kesepian, atau beban yang berat di situ. Jadi didoakan tapi dengan erat ya, karena namanya jumlahnya tidak banyak. Gitu. Jadi kepedulian itu coba mulai di kelompok sel. Ya Om. Gitu. Nah, emang sih Om, sebetulnya kan kalau bisa dibilang kelompok sel itu juga jadi church planting ya Om ya. Halo Om. Bagaimana kelompok sel itu menjadi? Jadi apa penanaman gereja, church planting gitu Om. Oh, church planting ya. Iya, itu juga bisa memperluas gitu ya. Jadi ada satu pihak itu untuk mencari anggota baru, ada yang menekankannya cari anggota baru. Ada yang untuk tadi itu koinonia ya, dan diakonia untuk jemaat di situ gitu. Jadi ya tiga-tiganya lah, mau marturianya ya, koinonianya dan diakonianya itu ujung tombak dari pelayanan dari kelompok sel gitu. Cuman selama ini saya pelayanan tidak menganjurkan begitu. Karena apa? Saya hanya idenya aja dulu. Kelompok saya ya, terserah pendetanya. Baru ini Pak Alfa kasih tahu tentang gereja yang peduli, baru saya memikirkan bagaimana itu supaya nanti saya kasih tahu juga sama gembala ya, supaya coba gitu, atau nanti suruh nonton ini acara siang ini. Ya Om, ya suruh nonton aja, siapa tahu disebarin ke jemaat Om. Ya Om, nah itu Om, karena sebelum Om lanjutin Om, tadi kan berarti betul ya Om bahwa ada sakit mental di gereja akhir-akhir ini gitu, sampai Om juga terpikirkan waktu Alfa kasih Om tema, karena ternyata yang Alfa lihat, Alfa ketahui gitu, berarti selama ini mungkin ada beberapa orang juga yang merasakan ya Om bahwa gereja itu sedang sakit mental gitu. Ya kalau dibilang gereja sakit mental, siapanya? Apa hamba tuanya? Apa penantuannya? Nah, sekarang kita bicara tentang ibadah minggu ya. Oke, kita bicara tentang ibadah minggu. Nah, ibadah minggu itu khotbahnya memenuhi atau menyatakan kepedulian kepada masalah yang dihadapi umat itu. Jadi kebutuhan spiritualnya dengan Injil dan firman Tuhan itu ya, itu harus jelas gitu ya. Jadi Injilnya harus jelas, juga kebenaran Tuhannya harus jelas gitu ya. Gitu. Cuma bukan mengindoktrinasi, karena sekarang orang tidak suka diindoktrinasi, tapi dijelaskan, diberitakan tentang kasih Allah, tentang kebenaran Allah gitu ya. Tetapi
itu kan orang-orang datang ke gereja itu banyak yang bebannya berat gitu, yang kena masalah mental itu tadi, yang mentalnya nggak sehat karena sedang stres, depresi, halusinasi, delusi, macam-macam ya, hampir putus asa. Nah, jadi hamba Tuhan itu dituntut supaya khotbahnya itu memenuhi kebutuhan spiritual, kebutuhan mental, dan tentu saja itu soal penghiburan itu ya. Cobalah penghiburan yang dari firman Tuhan itu betul-betul dipahami oleh orang yang datang itu. Oh, ternyata itu firman Tuhan itu bisa memberikan penghiburan, bisa memberikan kekuatan. Nah, ini ada banyak pendeta yang lupa. Gitu. Oh, bukan hanya kebutuhan spiritual gitu kan. Nah, terus ada lagi juga itu dari generasi ke generasi itu masalah itu seringkali daya tangkapnya berubah gitu. Jadi di pendeta tuh harus bisa bagaimana relevan khotbahnya. Misalnya umat Kristen di Indonesia itu minoritas, pengaruh mayoritas itu begitu besar, tapi hamba Tuhan itu seolah-olah berkhotbah untuk umat Kristen yang keturunan itu aja. Jadi tidak menjawab, maka mereka carinya dari YouTube tuh, bagaimana menjawab serangan-serangan terhadap iman Kristen, terhadap Tritunggal, terhadap apa gitu ya, macam-macam. Nah, jadi coba khotbah itu sekalian menjawab tantangan yang dihadapi oleh jemaat. Bahwa kita ini di Indonesia, tinggalnya di Indonesia, umat Kristen itu minoritas gitu. Memang kita jangan berdebat lah soal agama, karena itu nanti ada undang-undang penistaan agama. Tetapi dibekalilah melalui khotbah minggu itu. Ya secukupnya, bukan seperti Dr. Bambang Susena ya yang hebat itu, tapi kan itu khusus ya, itu kan khusus. Tapi ini bagaimana minggu? Gitu kan, jadi kan minggu itu tuntutannya lebih berat lagi, ya pemberitaan Injil, ya kebenaran, ya menjawab persoalan gitu. Terus ada lagi itu tadi yang tadi saya singgung, harus ada penghiburan rohani itu, supaya jemaat itu merasa firman Tuhan itu bisa menghibur dan bisa menguatkan gitu kan. Nah, lalu juga tentu saja ada contoh-contoh yang konkret gitu ya, ada contoh-contoh yang konkret itu penting. Terus ada lagi juga bahasa itu nyambung. Hamba Tuhan itu harus sesuai itu kalau khotbah. Ya oke lah, memang tidak gampang ya, karena jemaat itu ada yang sarjana, master atau doktor, ada yang rata-rata, ada juga yang di bawah. Nah, itu kan hamba Tuhan itu susah juga tuh bagaimana. Tapi kita ambil rata-rata aja. Gitu. Jadi terlalu tinggi jangan, terlalu rendah juga jangan, gitu ya. Itu sebenarnya Alkitab itu ditulis untuk orang rata-rata dalam bahasa setiap hari. Ini yang banyak orang tidak ngerti. Jadi akhirnya banyak orang menyerang Alkitab, bagaimana ini soal, padahal itu Alkitab ditulis untuk orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan bacanya teliti ya pelan-pelan, ngertilah. Tapi kalau orang yang terlalu merasa dirinya pandai, mengkritik macam-macam terhadap Alkitab, gitu. Saya kasih nasihat sama mereka itu, saya bilang Alkitab itu ditulis untuk orang kebanyakan, untuk rata-rata. Jadi cobalah baca pelan-pelan dan teliti. Nah, yang paling penting terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami lahir baru. Nanti pelan-pelan akan mengerti. Memang ada banyak ayat yang sulit, tapi nanti pelan-pelan akan bisa terjawab lah, gitu. Nah, kalau orang yang di bawah rata-rata ya kan rendah hati mau belajar dah. Tapi kalau orang yang merasa dirinya terlalu intelijen, terlalu terlalu pinter, terlalu cerdas, ini yang bermasalah. Tapi kan bisa hubungi pendeta, bukannya nyerang ini itu. Tapi juga itu tadi, bertobatlah, terima Tuhan Yesus, mengalami lahir baru. Sebab kita ini terbatas, manusia itu terbatas, hanya Allah yang tidak terbatas. Nah, lalu kalau sudah khotbahnya itu menuju ideal, nggak ada yang ideal. Nah, responnya itu apa? Yang dulu gereja baptis mengadakan altar call. Oh, altar call ya. Panggilan, ya. Nah, tapi kalau dulu altar call hanya untuk orang yang bertobat, gereja baptis dulu ya, di Amerika, nggak tahu yang di Indonesia.
ayo orang yang mau bertobat, mau terima Tuhan Yesus, datang gitu ya ke depan. Tapi sekarang kalau altar call itu harus tahu kebutuhan jemaat. Ada yang memang perlu bertobat ya, terima Tuhan Yesus, lahir baru supaya diselamatkan. Tapi kan yang bermasalah itu suruh datang juga untuk didoakan gitu ya, didoakan beban-beban yang berat itu, yang masalah mental itu. Tapi ada juga masalah ekonomi dan sebagainya, atau yang sakit ya, seperti dulu waktu zaman Yesus. Yang sakit didoakan kan disembuhkan. Jadi kalau sudah doa penutup oleh pendeta itu, sebaiknya langsung itu, mari datanglah, nah, nyanyi gitu, salibnya, ayo datang gitu. Atau sekarang ku datang, ayo datang gitu ya. Terus ada lagi nyanyi, ketika aku berbeban berat gitu ya, nyanyi. Nah itu boleh dipilih yang mana dah. Nah, supaya jemaatnya datang. Yang mau bertobat pertama itu yang diutamakan ya, yang pertama kali mau bertobat terima Tuhan Yesus, ayo maju. Tapi juga yang berbeban berat silakan maju, serahkan beban-bebanmu. Yang sakit juga boleh maju ya, didoakan ya. Yang kalau Protestan sih soal tumpang tangan kadang-kadang gimana, penatuannya nggak berani tumpang tangan ya. Pendetanya satu orang, kalau tumpang begitu banyak tapi tumpang tangan semuanya aja gitu ya. Nah, itu jadi itu altar call itu penting, tapi bukan hanya untuk pertobatan, untuk semua masalah gitu. Yang berat, yang stres gitu, terang-terangannya aja. Saudara-saudara yang stres, yang depresi gitu ya, yang halusinasi, yang delusi, maju. Yang berbeban berat, maju, serahkan kepada Tuhan Yesus. Nanti yang butuh konseling nanti gitu dilayani. Gitu. Nah, itu jadi itu altar call itu sangat-sangat penting. Jadi bukan habis nyanyi, ayo nyanyian respon sampai 2 ayat, 3 ayat gitu ya, baru doksologi. Sebaiknya itu sesudah doa tutup khotbah, altar call, panggil. Nah itu gereja yang peduli. Jadi bukan hanya rohaninya, ya yang stresnya, yang depresinya, yang halusinasinya, yang delusinya, yang masalah ekonominya, yang sakitnya, ayo didoakan, gitu. Nah baru doksologi. Lalu ada nanti yang perlu konseling ya. Nah itu konselornya itu harus dididik juga tuh. Jadi harus tahu bukan hanya masalah rohani, ada masalah mental gitu kan. Oke, itu nanti mungkin sebentar lagi bicarakan kalau sempat. Tapi itu tadi altar call itu sangat-sangat penting. Nanti saya anjurkan kepada gembala yang saya layani di sana ya, saya bantu pelayanan itu supaya mulai altar call gitu. Tidak mengubah ini liturgi. Tetap hanya kalau tadinya nyanyian respon, sekarang diganti dengan altar call. Tapi itu Om kadang kayak seperti ada alergi Om kalau kayak gitu Om, terutama dari gereja-gereja Protestan ya. Kan biasanya altar call itu yang karismatik gitu. Padahal waktu yang Om bilang tadi Petrus waktu ada mega church ya Om ya, 3.000 orang itu kan itu juga ada altar call sebetulnya ya Om. Betul. Iya kan? Tapi waktu itu spontan. Orang-orang itu menangis mendengarkan khotbah ya. Bahwa mereka orang berdosa itulah yang menyalibkan Yesus kan, spontan gitu. Tapi kita orang bertanya jangan alergian karena ini kan peduli. Kan udah dibicarakan tuh, GKJ aja sudah membicarakan gereja yang peduli. Tinggal bagaimana gitu kan? Gitu. Jadi oke. Nah, itu saya tidak mengubah liturgi gitu. Tidak mengubah liturgi, hanya membawa respon itu bukan hanya nyanyi gitu, tapi betul-betul altar call. Dilayani gereja yang peduli gitu. Bukan hanya rohani, juga masalah mental dan masalah lainnya. Iya Om, masalahnya kan juga kan kalau udah dengar kata KKR aja kayaknya kalau ada sebagian ya Om, ada sebagian yang kayaknya nggak terlalu respon kalau dengar KKR gitu. Tapi di beberapa kalangan kalau KKR itu sepertinya antusias gitu diikuti. Karena memang sih Om ya, kalau di suasana KKR sebetulnya itu kan bisa aja ya Om, tiap minggu suasananya seperti itu ya Om ya. Ada altar call gitu ya. Kalau nunggu KKR setahun berapa kali? Nah itu maksudnya. Jadi gereja yang peduli itu ya setiap minggu, dan di kelompok saya juga. Iya Om ya gitu. Tapi orang suka apa sih, kadang gimana ya, misalnya Alpetra Ministry nih mau bikin acara
segmen pujian penyembahan gitu. Belum juga bikin, saya sudah khawatir Om. Oh jangan-jangan ntar ini dianggapnya, oh berarti Alpetra Ministry ini alirannya ini gitu. Padahal nggak mau ke situ kan. Nanti boleh dibicarakan pujian penyembahan yang bagaimana. Iya Om. Oke. Nah, Om, sebelum lebih jauh penjelasan Om tentang berarti tadi waktu Om jelasin tentang tugas marturia itu ya Om ya. Tugas marturia itu lebih efektif kalau bicaranya tentang mega church atau gereja yang kecil aja yang cuma jemaatnya 100-200, lebih efektif yang mana itu Om? Itu marturia itu apakah gerejanya kecil atau gerejanya sedang atau gerejanya besar itu memang nomor satu. Cuma manusia kan bukan hanya spiritual gitu. Iya. Jadi ya harus jelas pemberitaan Injil, pemberitaan doktrin yang bukan mengindoktrinasi, tapi yang menjelaskan itu tetap nomor satu. Tapi ingat manusia itu bukan hanya rohani, gitu. Iya Om, iya Om. Ya, dan kita tidak bisa memaksakan. Oh, kalau gereja besar kita mungkin enak baru bisa leluasa, enggak juga. Iya. Ya, semua apa gerejanya besar sekali atau sedang-sedang atau gereja yang kecil tetap kita sesuai dengan Alkitab. Iya Om. Tapi jangan kaku. Nah itu Om sering kaku nih Om. Jadi gimana ya? Kadang saling alergian gitu. Jadi yang karismatik kadang-kadang alergi yang cara Protestan, yang Protestan alergi sama yang karismatik. Pada gereja kan satu. Iya Om gitu. Ya mungkin juga ada sebagian yang terlalu membentengi Katolik dengan Kristen misalnya gitu. Oh saya bangga ini jadi Katolik, saya enggak, saya bangga Protestan. Wah ini jadi itulah makanya kenapa Alfa kepikiran ini jangan-jangan gereja sakit mental apa gimana gitu. Iya itu yang jangan bilang gereja sakit mental. Manusia sekarang banyak mengidap sakit mental, termasuk hamba Tuhannya juga. Kalau saya bilang orangnya ntar subjektif Om. Gitu Om. Nah satu lagi yang tadi Om tadi singgung ya. Iya Om. Khotbah, jadi pengkhotbah itu. Nah, pengkhotbah itu harus betul-betul bukan saja persiapannya dan juga urapan dari Roh Kudus dan hikmat, tetapi juga bagaimana penyampaiannya itu bisa tadi memenuhi kebutuhan atau menyatakan kepedulian Tuhan terhadap rohani, terhadap mental, terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, oleh jemaat, oleh jiwa-jiwa yang datang itu. Tetapi bagaimana bagusnya khotbah pun tetap saja harus ada altar call. Iya. Gitu. Itu kan ada satu pendeta yang hebat gitu ya. Ya pendeta yang hebat itu macam-macam. Ada yang di karismatik, ada yang di Protestan, ada yang di antara duanya. Dia membuat seminar ya. Iya. Seminar bagaimana berkhotbah yang efektif. Bagus. Cuman itu tadi apakah pertama khotbahnya memenuhi kebutuhan spiritual, mental dan yang beban para jemaat, lalu bagaimana responnya dari jemaat, altar call-nya ada nggak? Kalau nggak ada altar call percuma, lupa minggu depan juga. Iya Om. Gitu. Oke Om. Jadi jemaat kalau ditanya minggu yang lalu khotbahnya apa, kebanyakan lupa. Iya. Iya Om. Karena kalau kelompok sel nggak kuat ya Om ya. Kan ini salah satu yang jadi pemikiran saya juga Om, bahwa selain sebagai wadah untuk penanaman gereja, church planting, juga ada indikasi sekarang kalau mega church itu, atau mungkin juga yang nggak bisa dalam kategori mega church, tapi ada fenomena curi domba Om, curi domba. Sheep stealing. Istilah saya aja itu. Ya, jadi kita harus berjiwa besar. Ada Yesus di dalam hati kita, berjiwa besar, berjiwa positif. Kita layani mereka yang datang. Kita juga cari mereka yang memerlukan pelayanan. Jadi begini. Kalau yang namanya hamba Tuhan itu belajar bukan hanya terima bola, tapi juga jemput bola. Oh iya. Gitu. Nah ini banyak pendeta itu, jadi duduk di belakang meja kantor,
Iya. Gitu. Bukannya nggak boleh, tapi ya bukan orang pegawai pemerintah aja seharusnya juga bisa tahu lapangan. Jadi maksudnya itu cobalah belajar mengenali domba-dombamu. Itu ada ayatnya itu di ESK ada gitu ya. Kenalilah domba-dombamu. Jangan hanya mau bunuh dombanya, tapi atau mau daging dombanya, tapi tidak memenuhi kebutuhan domba-dombanya gitu kan. Jadi turun gitu. Gembala sidang yang saya bantu pelayanan itu cukup bagus sebagai gembala. Cukup bagus. Artinya apa? Oh, kalau ada jemaah bermasalah dia pasti pergi. Ada yang sakit dia pasti pergi. Yang bermasalah pun kalau dia tahu ya pasti pergi gitu ya. Cuman ya dia lebih banyak sih kepada dewasa. Gitu. Saya lebih mudah pendekatan semua umur. Ya kalau bayi sekali sih nggak begitulah, hanya apa sih. Coba jadi saya bisa berkomunikasi dengan balita, dengan anak-anak SD atau dengan anak SMP, SMA, saya bisa ya dan mencoba bertanya keadaan mereka dan sebagainya. Gitu. Jadi ini bukan untuk membanggakan diri, cuma memang hamba Tuhan itu belajar mengenali domba-dombanya. Harus belajar mengenali domba-dombanya. Gitu. Iya Om, soalnya kan sekarang banyak jemaat pengelana kalau sekarang ya Om. Itu kita tidak membicarakan jemaahnya yang berkeliling, yang gereja Kristen keliling-keliling katanya ya enggak. Kita tidak membicarakan itu, jadi seperti kita menghakimi mereka atau kita seperti mencap mereka gitu. Enggak. Kita mau memperbaiki pelayanan kita. Iya Om. Kepada jemaat itu juga kan sama, mereka menanti gereja yang peduli. Iya Om, itu Om. Kan tapi jemaat juga sering kali protes ya Om, karena ini pedulinya keluar terus gitu, ke dalam nggak diperhatikan. Nah itu juga sering kadang jomplang gitu ya Om ya. Maksudnya apa? Sering banyak yang keliling itu diundang ke sana kemari gitu. Bukan Om, maksudnya dalam pelayanan diakonia gitu. Gereja itu lebih cenderung sepertinya menolong keluar itu gitu, keluar dalam lingkungan gereja, sementara jemaatnya nggak diperhatiin. Itu kan kadang-kadang gitu juga. Tapi itu mereka itu punya alasan teologis. Yang pemimpinnya itu alasan teologisnya itu gereja kan ada untuk dunia katanya gitu. Tetapi kalau contoh-contoh dari Alkitab ya harus jemaat yang didulukan. Ya apakah itu di gereja di Yerusalem ya itu kan menolong jemaat yang miskin, atau di Galatia harus bertolong-tolongan itu sesama seiman, tapi tidak menutup hati kita kepada orang luar gitu. Nah itu bergantung kepada diakonianya, itu dibagi yang adil lah. Ada yang ke dalam, ada yang keluar gitu. Iya Om. Soalnya kan itu jadi kayak kecemburuan Om. Dan sekalipun itu teologis, tapi kan kalau saya melihat itu diakonia itu kan sebetulnya sisi sosial dari gereja kan. Gitu. Ada orang yang menganggapnya begitu. Jadi semacam kegiatan sosial atau bakti sosial atau apalah yang kepedulian sosial gitu. Tetapi itu gereja punya hikmat gitu. Ya kan ada orang-orang kaya itu kan tidak harus itu perpuluhannya itu dipakai semua untuk gereja itu, kan bisa untuk sosial juga keluar gitu kan. Tapi kalau gereja yang rata-rata jemaahnya cuma segitu-gitunya untuk orang dalam aja, tapi sisakan juga sedikit untuk keluar gitu kan. Ya jadi kompleks ya Om ya, karena itu mungkin memang nggak bisa bicara tentang satu sisi ya Om, karena ada manajemen gerejanya, ada manajemen keuangannya mungkin ya Om ya, organisasi lah yang seperti Om tadi bilang di awal itu nggak mudah ternyata ya Om ya. Jadi kayaknya saya harus ganti tema, bukan kesehatan mental nih Om. Karena memang sulit buat saya secara pribadi gitu untuk membuat satu kata menggambarkan keadaan gereja gitu zaman sekarang ini gitu Om. Jadi makanya Alfa bilang ke Om temanya gereja dan kesehatan mental gitu. Oke Om, silakan Om. Jadi ya kalau kita mau memperbaiki keadaan, mulai dengan hamba-hamba Tuhannya ya.
supaya hamba-hamba itu juga menyadari bahwa kita tuh perlu sehat rohani, sehat mental, sehat jasmani. Itu hamba tuanya dulu. Terus kepada para penatuannya atau diakennya atau majelisnya. Ya. Supaya mereka juga dilayani spiritualnya, mentalnya, ya, dan itu supaya sehat lah semuanya seutuhnya. Nah dari sini lalu itu tadi ke kelompok sel itu, ya, tapi tentu ada pengkaderan, ya. Nah, terus memperbaiki ibadah gereja itu supaya bagaimana sikapnya dan sebagainya, dan alkohol itu jangan lupa. Gitu. Ya Om, ini Om, ini agak mundur dikit tadi ke yang KKR itu ya Om ya. Misalnya KKR itu kan maksud dan tujuannya kan untuk kebangunan rohani sesuai dengan namanya ya, kebaktian kebangunan rohani. Tapi sekarang cenderungnya itu ada jadi entertainment ya Om ya. Nah itu karena masalahnya lagi rohani umat, rohani manusia memang lagi merosot. Makanya kita dibilang anti KKR ya jangan, gitu ya. Dulu di Amerika waktu keadaan betul-betul rohaninya merosot, gitu kan, Tuhan membangunkan Jonathan Edwards itu. Tapi dia itu dengan puasa, dengan berdoa, dengan khotbah yang gimana lah, yang diurapi gitu ya, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Ini pernah singgung ya. Tapi yang belum lama meninggal itu, yang Billy Graham itu ya, itu penginjilan gitu ya. Itu orang senang dengan khotbah yang membumi ya, yang bisa mendarat gitu ya. Cuman kita mau membicarakan bagaimana gereja secara keseluruhan. Coba mari kita bangun, memperbaiki diri dan diperbarui lagi. Kita sebelum membangunkan kerohanian orang lain, kita mulai dengan diri kita sendiri gitu ya. Hamba Tuhan, pendakwah, diakan, majelis gereja, dan aktivis. Ayo coba, pertama ya dipastikan sudah lahir baru. Kedua, sudah menjadi murid Yesus, bertumbuh rohaninya, dan seterusnya memperbaiki pelayanan itu tadi di kelompok saya, juga pelayanan minggu. Jadi lalu di jemaat yang saya bantu pelayanan itu ya, dari awal saya tekankan kita tidak membedakan orang dari status sosial, dari status ekonomi, tidak. Maka itu gembala sidangnya bagus. Jadi hanya mereka yang sudah melewati tahapan-tahapan pembinaan baru diangkat pelan-pelan gitu. Jadi itu memang harusnya begitu. Jangan orang karena dia sarjana, dia kaya langsung ditawari jabatan penatua atau diakan. Wah itu benar-benar tidak mendidik gitu. Tidak mendidik. Nah itu Om, nanti mungkin nanti next time itu saya juga mau bahas itu Om. Karena banyak sekarang orang yang tiba-tiba jadi penatua karena alasan seperti itu. Walaupun kita udah pernah membahasnya ya Om ya. Tapi nanti Alfa mau membahas banyak orang yang instan, tiba-tiba seolah-olah dia mengerti tentang teologi. Wah dipercayakan khotbah lah, inilah itulah, sementara ngawur isinya. Karena tidak ada dasar teologinya. Tapi itu nanti Om. Kita lanjut lagi nih Om. Mungkin ini udah kayaknya saya harus tanya juga nih Om sama Om. Sebetulnya bicara tentang kesehatan berarti gereja yang sehat itu bagaimana sih Om sebetulnya Om? Gereja yang sehat itu ya tentu saja pertama itu dari soal doktrin-doktrinnya. Doktrinnya itu harus alkitabiah ya. Kemudian hamba-hamba tuanya, penatuannya, ya diakennya, gitu ya. Lalu baru soal kegiatan-kegiatannya, gitu. Jadi itu memerlukan waktu lah untuk ada perubahan ya, perubahan ya rohani ya mental gitu ya, supaya kita tuh betul-betul pola pikirnya itu rohani, alkitabiah, bukan duniawi. Sekarang itu pola pikir duniawi masuk ke dalam gereja. Nah itu yang dibilang gereja yang gimana itu ya, memakai pola pikir dunia ya. Nah ya bisa aja dibilang gak sehat gereja yang begitu ya. Gitu. Ada prinsip-prinsip ekonomi misalnya, prinsip bisnis seperti video tayangan kita yang lalu itu ada kesaksian om apa dipotong, itu kan prinsip ekonomi berarti Om.
Nah itu Om, jadi kepikiran juga saya waktu kemarin kita rekaman itu ya Om. Nah Om, ini selanjutnya nih Om, mungkin ini udah saatnya kali Om memberikan apa ya, statement Om tentang gereja dan gereja yang sehat ini. Baiklah ya. Jadi tema gereja dan kesehatan mental itu sangat penting membuka mata kita semua bahwa keadaan jemaat dan manusia pada umumnya itu memang mengalami banyak masalah rohani dan mental, itu ya, spiritual dan mental. Dan gereja sebagai tubuh Kristus harus menyatakan kepedulian yang nyata, yang praktis. Jadi bukan hanya mengatakan kasih, tapi bagaimana itu aplikasinya. Tadi saya sudah jelaskan ujung tombaknya itu di kelompok sel ya. Nah, situ betul-betul kalau bisa diakoni itu betul-betul langsung dah 50% untuk jemaat yang ada di situ. Ya, 50% lagi setor lah. Ya, kemudian ibadah minggu itu ya, ibadah minggu itu betul-betul harus ada altar call itu. Jadi waktu bagian respon itu altar call, tapi bukan hanya yang mau bertobat, terima Yesus pertama kalinya, tapi juga yang berbeban berat, yang sakit, yang masalah apa macam-macam dah. Itu didoakan dan dikasihi, dan kalau perlu nanti ada kelanjutan konseling ya, ada lanjutan gitu ya. Nah, lalu tentu saja itu hal ini tidak semudah yang kita bicarakan. Jadi hamba-hamba Tuhannya juga harus melihat nih keadaan manusia pada akhir zaman, juga umat Kristen di Indonesia bagaimana masalahnya. Jadi hamba Tuhan pun harus kuat rohaninya, kuat mentalnya, kuat fisiknya. Lalu bagaimana mengkader penatua dan diaken dan aktivis itu supaya seperti pendeta ini, meskipun kan ya artinya bukan berarti semuanya jadi pendeta gitu ya. Nah, jadi itu tadi nyatakan kasih itu dalam kepedulian yang nyata terhadap manusia seutuhnya, ya spiritualnya, ya mentalnya, ya masalah-masalah yang dialaminya gitu ya. Mari kita betul-betul menyatakan kepedulian kasih dari Allah dalam Yesus Kristus itu kepada jemaat dan kepada umat manusia. Gitu. Terima kasih Om. Jadi saya juga sekarang mengerti dan hubungannya gereja dengan kesehatan mental. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Ini sungguh luar biasa sekali, dan kita juga jadi yakinkan bahwa jemaat nggak usah alergi ya, terutama para pemimpin gereja ya Om ya, untuk altar call setiap minggu, karena tidak akan mengganggu liturgi yang sudah ada juga, dan itu sangat membangun kesehatan rohani mental dari jemaat secara pribadi-pribadi. Karena yang seperti Om juga sering ingatkan, kita kan nggak tahu kalau orang ke gereja itu dalam keadaan bagaimana, apakah dia mentalnya sedang lagi turun atau mentalnya sedang lagi naik, karena kita nggak tahu juga ya Om ya. Jadi terima kasih Om untuk penjelasannya yang luar biasa itu Om. Om, kalau gitu saya akan menutup sesi kita dalam rekaman kali ini, dan saya akan berdoa untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena rekaman kali ini bisa berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, memberikan kesehatan untuk Bapak Pendeta Yan Antoni dan Ibu, serta anak dan cucunya. Terima kasih Tuhan, dan kiranya semua penonton Alpetra Ministry bisa mendapatkan berkat dari Tuhan dan penyertaan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.